Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita bertemu kembali di dalam firman Tuhan. Kita melanjutkan firman Tuhan yang dengan judul seperti minggu yang lalu, yaitu Quo Vadis Domini. Selama melayani Tuhan, saya terus belajar menajamkan pengertian saya dengan melihat perkembangan dunia ini dan menggali firman Tuhan terus-menerus. Setiap hari saya memikirkan firman Tuhan, apa yang dikehendaki oleh Bapa. Saudara, rasa haus dan lapar akan firman Tuhan, akan kebenaran Tuhan, dan keinginan tahu yang besar untuk mengetahui kebenaran-kebenaran yang benar-benar benar, ya, mendorong saya belajar dan belajar. Saya merasakan banyak perubahan dalam arti mengalami pertumbuhan rohani, ya. Ya, saya makin kaya dalam pengenalan akan Tuhan. Saya merasakan banyak perubahan dalam karakter, dalam selera saya atau cita rasa saya, ya, dalam perasaan saya, pola berpikir saya, itu saya mengalami banyak perubahan. Dalam hal selera, misalnya saya dahulu itu adalah penggila film, penggila televisi sejak kecil, sehingga saya bisa berjam-jam menyaksikan acara televisi atau saya menunggu film tengah malam kalau malam minggu zaman dahulu, ya, di TVRI begitu. Nah, sekarang belum tentu saya menyalakan TV seminggu sekali. Ya, saya bisa lebih banyak waktu sekarang ini merenungkan firman Tuhan, menyiapkan khotbah atau mendengarkan khotbah dari saudara yang lainnya, membaca artikel-artikel rohani, ya, melayani konseling jarak jauh dan pemuritan online, berdoa, mendengarkan lagu pujian, dan saya punya banyak waktu untuk menyembah Tuhan. Yang mungkin bagi banyak orang itu adalah aktivitas yang tidak menguntungkan atau aktivitas yang membosankan, tidak menarik begitu. Tetapi saya bisa mengalami perubahan dan menyukai hal-hal yang seperti itu. Dalam hal perasaan, dalam hal penguasaan diri, saya merasa semakin memiliki pengendalian diri, Bapak Ibu. Ya, kalau dahulu saya bisa tidak sabar terhadap orang yang semau gue gitu, ya, atau orang-orang yang merugikan, apalagi yang berkhianat, saya bisa sakit hati, saya bisa dendam, ya, berlama-lama. Tetapi sekarang bisa tidak terpengaruh dengan apa yang mereka lakukan atau apa yang mereka omongkan, ya, saya anggap angin lalu begitu saja. Pokoknya hal-hal yang berhubungan dengan Tuhan, hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, itu bagi saya itu makin menarik, ya. Dahulu ketika saya muda, saya punya cita-cita jadi orang kaya, punya usaha mandiri yang mapan, ya. Tetapi sekarang saya tidak lagi mengejar ambisi karir dan usaha mandiri. Kalau dulu senangnya saya bergaul dengan teman-teman yang borjuis. Kalau dulu saya pengen punya istri yang cantik, yang kaya gitu. Tetapi itu hilang lenyap seperti air menguap begitu. Karena waktu saya habis untuk membangun orang-orang yang saya layani pada saat ini, sehingga tidak mungkin bisa konsentrasi ke bisnis mandiri, tidak mungkin saya mempunyai waktu lagi untuk memikirkan kekayaan atau kelebihan yang berlimpah-limpah begitu. Kini saya bekerja dengan orang, ya, sekedar untuk mencukupi kebutuhan keluarga dan kebutuhan pelayanan ini. Karena saya meneladani Paulus, di mana saya tidak mau menjadi beban bagi jemaat, bagi orang-orang yang kami layani. Karena mereka itu mengurusi ekonomi keluarga masing-masing saja sudah pas-pasan. Masakan saya harus membebani mereka mengurusi kebutuhan saya dan pelayanan misi gereja, kan? Jadi nggak mungkin lah, nggak masuk akal lah saya memberi beban kepada mereka. Memang saya mengajarkan bagaimana mereka memberi, tetapi bukan untuk membebani mereka. Biarkan mereka memberi dengan sukacita menurut kemampuan mereka. Baiklah saudara-saudara, melanjutkan renungan minggu lalu, saya sering berdoa kepada Tuhan, mau kemana Tuhan kita mau berjalan ini? Mau kemana Tuhan kita ini diarahkan? Quo Vadis Domini, ya, pertanyaan yang selalu saya terngiang-ngiang sejak saya kelas 5, kelas 6 SD dahulu, ya. Mau kemana gereja ini Tuhan? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya senang membaca kisah-kisah di dalam perjanjian lama. Dan ketika bangsa Israel berdosa kepada Tuhan dan Tuhan hendak memusnahkan bangsa yang tegar tengkuk itu, yang selalu memberontak, yang selalu membelakangi Allah, yang selalu berdosa, ada doa Musa yang menarik hati saya dan saya selalu ingat. Di dalam Keluaran pasal yang ke-32, saya baca mulai ayat 9.
Tuhan berkata kepada Musa, "Aku telah melihat bangsa ini dan mengetahui bahwa mereka adalah bangsa yang keras kepala. Sekarang biarlah aku membinasakan mereka dalam murkaku, lalu aku akan membuat suatu bangsa yang besar darimu." Maksudnya bangsa Musa. Jadi bangsa Israel mau dimusnahkan, nanti akan ada namanya bangsa Musa. Ayat 11. Akan tetapi Musa memohon kepada Tuhan Allahnya, "Tuhan, janganlah biarkan murkamu membinasakan umatmu. Engkau telah membawa mereka keluar dari Mesir dengan kuasa dan kekuatanmu yang sangat besar. Jika engkau membinasakan umatmu, orang-orang Mesir akan berkata, Allah telah merencanakan hal yang jahat terhadap umatnya. Oleh sebab itu, ia membawa mereka keluar dari Mesir dengan maksud membunuh mereka di gunung-gunung. Ia mau membasmi mereka dari muka bumi. Janganlah melakukan hal itu ya Tuhan, hamba mohon urungkan niat itu dan jangan membinasakan umatmu." Ayat 13. Ingatlah akan Abraham, Ishak dan Israel. Mereka adalah para hambamu dan kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berkata, "Aku akan membuat keturunanmu menjadi sangat banyak seperti bintang di langit. Aku akan memberikan seluruh negeri ini kepada keturunanmu seperti yang telah kujanjikan. Keturunanmu akan memiliki negeri itu selama-lamanya." Maka Tuhan mengurungkan niatnya untuk membinasakan umat Israel. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, itu doa yang menakjubkan. Doa yang tidak mementingkan dirinya sendiri, tidak selfish, tidak egois ya saudara. Dan ini doa yang dibutuhkan untuk gereja saat ini, untuk umat manusia pada saat ini. Gereja saat ini tidak beda dengan bangsa Israel dalam hal tegar tengkuknya, dalam hal kebandelannya, dalam hal pemberontaannya, kesukaannya memberontak kepada Allah, Elohim Yahweh. Itulah manusiawi kita yang tercemar oleh Lucifer iblis ya, karakter iblis yang suka memberontak kepada Allah yang Maha Tinggi, seperti yang tertulis di dalam Yesaya pasal yang ke-14, Yeskiel pasal 28, Wahyu pasal 12, itu menceritakan pemberontakan Lucifer iblis. Nah, kita karena kejatuhan Adam dan Hawa mewarisi karakter sifat pemberontak tadi. Kalau di zaman Israel, masalah yang selalu diungkit oleh Elohim Yahweh adalah berhala-berhala yang menyanyi kehadirannya atas bangsa Israel. Jadi orang-orang Israel ini selalu pergi kepada berhala-berhala, selalu memberontak kepada Allah dengan menyembah ilah-ilah yang lainnya. Sedangkan di zaman gereja, memang orang tidak lagi peduli kepada dewa Asitoret, dewa Dagon, Baal, Artemis, dan lain-lain. Karena orang Kristen modern tahu bahwa nama-nama berhala itu sia-sia untuk disembah. Jadi ngapain nyembah patung yang nggak bisa bicara, ngapain nyembah patung yang mati seperti itu. Tetapi orang-orang Kristen modern tuh juga memiliki sifat pemberontakannya sendiri loh. Ya, orang-orang modern punya berhalanya sendiri. Berhalanya adalah keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, seperti dikatakan di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-15 dan 16. Jika saya membaca Mazmur pasal 74 dan saya melihat keadaan gereja pada saat ini dimanapun berada, ada rasa sedih di hati saya. Saya akan bacakan mulai ayat 3. Angkatlah langkahmu menuju reruntuhan abadi. Musuh telah menghancurkan segala sesuatu di tempat kudus. Tempat kudus ini bicara tentang mentalitas gereja, hatinya orang-orang Kristen sudah dihancurkan dalam arti iman yang sejatinya sudah dihancurkan dan menjadi reruntuhan abadi, menjadi tidak berbentuk, tidak mencerminkan Kristus di dalam hidupnya. Ayat 4. Musuh-musuhmu meraung di tengah-tengah tempat pertemuanmu, mereka mendirikan panji-panji sebagai tanda. Mereka dikenal sebagai orang yang mengayunkan kapak ke pohon-pohon. Sekarang semua ukiran mereka hancurkan dengan kapak dan palu. Mereka telah mengirim api ke tempat kudusmu sampai ke tanah. Mereka telah menajiskan tempat kediaman namamu. Garis bawahi Bapak Ibu Saudara, mereka roh jahat, iblis dan antek-anteknya itu menajiskan, membuat nilai dalam hidup manusia itu begitu rendahnya. Walaupun labelnya masih Kristen, ya, orang melakukan hal yang buruk, orang-orang melakukan dosa tanpa tedeng aling-aling, tanpa rasa malu lagi sekarang ini, ya, tanpa peduli perasaan Tuhan lagi.
Ketika saya bertemu dengan orang-orang Kristen terutama yang masih muda, ya dari 1.000 orang yang saya ketemu, belum tentu saya bertemu 10 orang yang memikirkan kehendak Allah, apa yang disukai Allah, dan bagaimana membesarkan nama Allah, menjaga hidupnya kudus, dan seterusnya. Kebanyakan orang-orang yang saya temui dari hari ke hari adalah orang-orang yang hanya memikirkan bagaimana mengejar kesuksesan karier, meraih kesuksesan untuk dirinya sendiri, mendapatkan jodoh yang ideal, yang kalau wanita mendapatkan pria yang tampan, yang gagah, yang kaya, kalau yang pria itu mendapatkan wanita yang cantik, yang seksi. Bagaimana memuaskan kesenangan dirinya, bagaimana mengikuti fashion atau mode, ya, bagaimana menjadi orang yang terkaya atau ternama, ya populer, terkenal gitu. Maka jika Anda mau merenungkan Mazmur pasal 74 ini, kita melihat kesedihan yang dalam dari penulis Mazmur itu yang melihat bait Allah, kehidupan rohani orang-orang percaya pada saat itu ya telah begitu direndahkan kualitasnya. Kualitas rendah yang dimaksudkan tentu bukan kualitas bahan bangunan ya, bukan bahan untuk membangun bait suci pada waktu itu ya. Misalnya campuran semennya dalam adukan kurang atau besi betonnya banci kalau zaman sekarang ya. Tetapi di sini berbicara tentang mentalitas umat Tuhan yang tidak lagi tertarik mengutamakan Tuhan Allah. Itulah yang membuat nilai rendah di mata Allah. Mengutamakan Allah bukan berarti juga hidup membiara, hidup mengasingkan diri, lalu kerjanya tiap hari hanya berdoa, membaca Alkitab, memuji Tuhan, bermazmur ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya mengerjakan banyak proyek yang nilainya itu bisa ratusan miliar, tetapi setiap waktu dalam kehidupan saya, dalam kesibukan saya sehari-hari, Tuhan dan kerajaannya itu selalu muncul di hati saya, dan saya selalu memikirkan Tuhan dan kerajaannya dan bagaimana membangun orang-orang yang saya kasih itu untuk mencintai Tuhan, mengenal Tuhan. Dan ini menginspirasi dan mempengaruhi karya-karya saya di dunia sekuler tentunya. Tagihan yang saya tanda tanganin itu nilainya miliaran, tetapi tidak terpikirkan untuk saya korupsi sedikit pun, tidak terpikirkan untuk saya markup supaya saya bisa mendapatkan keuntungan dari situ. Ya, tak terpikirkan bagi saya untuk mencuri uang 1 rupiah pun, karena uang dan kekayaan bukan hal yang menarik lagi bagi saya, dan pekerjaan saya adalah ibadah. Saya menekankan kualitas pekerjaan karena apa? Saya tidak ingin orang lain celaka dalam pekerjaan saya ataupun kecewa ya, ataupun dirugikan ya. Saya mau mengerjakan yang terbaik, bukan untuk owner dari proyek yang saya pegang, tetapi untuk Tuhan yang saya layani. Hampir-hampir tidak ada anak-anak muda, orang-orang muda Kristen yang peduli terhadap situasi dunia ini, ya kan? Dunia ini mau ambruk, mau perang, mau kiamat, tidak peduli. Yang penting pokoknya enjoy, pokoknya have fun untuk dirinya sendiri. Hampir kebanyakan orang-orang muda Kristen ya masa bodoh dengan masa depan gereja. Padahal yang dicari Tuhan adalah orang-orang yang peduli kepada masa depan umat, seperti yang dilakukan oleh Musa yang bertahan membela umatnya, membela bangsanya supaya tidak dimusnahkan oleh Tuhan Allah. Dan perhatikan kata-kata saya, Musa adalah sedikit orang yang memikirkan bagaimana menjaga kehormatan nama Tuhan Allah, Elohim Yahweh. Nah, jadi lalu bagaimana dengan Anda, ya kan? Seperti Yeskiel pasal 22 ayat 30 yang dimana Tuhan mencari orang-orang yang mau berdiri di hadapannya, mendirikan tembok, mempertahankan negeri ya. Saudara, kita bisa menemukan Musa, Yeskiel, Yeremia, Yesaya, Paulus, Petrus dan lain-lain adalah orang-orang yang mau bertaruh dalam hidup mereka untuk menjaga nama Allah tidak ternoda, untuk menjaga kehormatan Allah. Nah, menjaga kehormatan Allah bukan dengan pedang atau peluru atau bom untuk membunuh orang yang dianggap menista nama Allah ya. Salah besar dong jika seorang membela nama Allah dengan cara yang sadis ya, atau dengan cara yang kasar, demo, tuntut menuntut, apalagi menganiaya kelompok atau orang yang dianggap menista agama atau Allah, ya kan? Membela kehormatan Allah dengan cara yang barbar sama dengan menghina Allah sebetulnya. Ya, karena sama dengan menganggap bahwa seakan-akan Allah itu dianggap lemah, tidak punya kekuatan, tidak bisa membela diri juga sehingga perlu dibela ya.
Ya, sehingga perlu untuk kita tolong dalam menghardik orang-orang yang kurang ajar dalam tanda petik tadi ya, sehingga kita perlu beringas begitu. Ya, itu sama dengan menghina Allah. Dan Allah yang benar mestinya pasti bisa membela dirinya sendiri bila dinista tanpa dibela oleh kita. Ya, kalau Allah itu diam, tidak terjadi apa-apa, ya bukan berarti Allah yang lemah, tetapi Allah masih menunggu momen yang baik, yaitu apa? Orang-orang yang menista, orang-orang yang menghujat itu bertobat. Maka kalau kita melihat orang diganggu ibadahnya, gerejanya dibakar, nggak perlu kita menuntut apa-apa, kita lapor saja kepada Bapa di sorga, kan begitu. Menjaga kehormatan Allah dengan benar mestinya dengan bersyafaat di hadapan Allah, memohon pengampunan dan menunda jatuhnya hukuman akibat murka Allah, seperti yang dilakukan oleh Musa. Dan memperbaiki tembok, artinya mengajari orang mengerti kebenaran supaya mereka hidup kudus, hidup berkenan kepada Allah. Ya, saya tidak pernah tertarik mengikuti perdebatan apalagi mengolok-olok agama lain. Jika ada orang yang beragama lain menggugat ketuhanan Yesus atau mempermasalahkan Tritunggal, menghina atau menista Tritunggal, saya hanya tersenyum melihat kebodohan mereka kok, ya. Apalagi bila mendengar ada orang Kristen yang kalah berdebat soal ketuhanan Yesus atau Tritunggal lalu murtad, ya. Jelas orang Kristen tersebut tidak pernah mengalami Tuhan, tidak pernah mengenal Tuhan. Ia hanya makan teori tentang Tuhan, tetapi tidak mengerti siapa Tuhan yang sesungguhnya, tidak mengalami sendiri siapa Tuhan itu. Ia pasti tidak pernah mengalami pertemuan pribadi dengan yang Maha Kudus, yaitu Yesus Kristus. Dan ia pasti tidak pernah merasakan kasih Bapa, hidupnya pasti dalam kepahitan dan kepahitan. Ia pasti tidak pernah mendengarkan suara Roh Kudus dan hidupnya pasti di dalam kenajisan. Kalau Anda bertanya kepada saya apakah saya sudah mengalami hal-hal pribadi dengan yang Maha Kudus, saya akan berkata terlalu sering. Ya, setiap hari saya mendengarkan suara Roh Kudus yang mendidik saya. Terlalu sering saya melihat kuasanya dinyatakan dalam hidup saya, sehingga saya tidak ada sedikit pun untuk bergeming menyaksikan beliau. Saya tidak ada sedikit pun bergeming menyaksikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Ya, bagi saya tidak pernah peduli apakah Elohim Yahweh itu trinatrian atau oneness. Ya, pengertian trinatrian pun ada banyak. Ada yang memahami bahwa itu adalah satu pribadi dengan 3 macam penampilan. Ada yang memahami itu adalah benar-benar meyakini 3 pribadi yang berbeda, tetapi di dalam satu lembaga yang kompak, yang absolut gitu ya. Saya masih ingat salah seorang yang mengajarkan oneness dari Korea, yaitu kalau nggak salah namanya Pak Philippus Yong ya, tentang nama Bapa, Putra dan Roh Kudus adalah Yesus Kristus ya. Bagi saya itu tidak penting ya, konsep atau penjabaran apapun tentang Tritunggal, tentang Yesus itu bagi saya tidak penting, karena saya meyakini siapapun Yesus ya, dialah satu-satunya jalan, kebenaran dan sumber kehidupan, seperti yang dinyatakan di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6 oleh beliau sendiri kan, akulah jalan, kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, dan hanya melalui Yesuslah keselamatan itu diberikan. Yohanes pasal 3 ayat 16. Ya, semua agama mengakui bahwa Yesuslah yang terbesar di sorga dan di bumi dan di seluruh jagat raya ini kan. Semua agama mengakui bahwa Yesus akan menghakimi semua orang dan semua roh yang terjadi pada akhir zaman nanti. Dan untuk mengerti siapa Yesus bagi saya cukup sederhana, bahwa beliau adalah firman Allah, Hologos, yang dikirim menjelma menjadi manusia, seperti dikatakan di dalam Yohanes pasal 1 ayat ke-1. Loh, kok bisa begitu? Saudara, bagi saya perkara itu mudah mengertinya kok. Karena Allah itu maha kuasa dan beliau bisa menjadi siapapun yang beliau sukai. Ya, beliau bisa menjadi siapapun yang beliau mau. Ya, kalau tidak bisa maka Allah bukanlah Allah, karena berarti dia nggak bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Ya, dia terbatas. Dan bagi saya Allah itu luar biasa, tidak bisa dibatasi. Ya, jadi pengertiannya sederhana kan? Saya lebih suka membaca ayat-ayat di dalam kitab suci Alkitab itu apa adanya, saudara. Tidak usah membuat penafsiran aneh-aneh ya.
yang akhirnya menjebak kita sendiri ketika ada orang tidak percaya itu menyanggah teori ketuhanan yang dipercayai oleh banyak orang Kristen saat ini. Ya, saya cukup puas kok dengan meyakini bahwa Tuhan Yesus adalah firman Allah yang menjelma menjadi manusia seperti yang dikatakan di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1, yang menjadi manusia untuk sebuah tugas penebusan. Ya. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-14, ya. Firman itu menjadi daging dan tidak ada kebenaran di luar Tuhan Yesus. Itu saya yakini. Ya. Lagi pula siapa yang bisa membuktikan misalnya ada foto begitu tentang Tuhan Allah, bahwa Allah itu hanya tunggal dalam arti angka 1, ya. Bagi saya semuanya itu kan hanya teori. Tidak ada yang pernah membuktikan dengan foto, dengan bukti digital gitu bahwa Allah itu cuma satu tok begini. Kecuali itu semua dalam keyakinan saja kan. Mengapa harus berseteru atau berdebat untuk teori tersebut yang tidak mempunyai fotonya, bukti gitu ya. Mengapa harus saling menyakiti untuk memaksakan pemahaman kita masing-masing dipaksakan kepada orang lain? Jadi jika Anda adalah saya katakan tadi, seorang yang langka atau orang dari kelompok kecil orang Kristen yang peka terhadap panggilan Tuhan seperti Musa ya, yang care terhadap kehormatan Allah kita, maka Anda mestinya bertanya dengan serius, mau kemana Tuhan, atau mau kemana kami diarahkan Tuhan, Quo Vadis Domini, ya, atau bagaimana saya dapat dipakai menjaga kehormatanmu ya Bapa. Jawabnya sangat simpel. Di Matius pasal 6 ayat 10, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Maka Bapak Ibu Saudara, jika kita berdoa datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, maka kita berbicara tentang dua perkara. Ya, yang pertama datanglah kerajaan Allah, yang kedua jadilah kehendak Bapa di bumi seperti di surga. Artinya yang pertama yaitu datanglah kerajaan Allah adalah jika kita mengakui kedaulatan Allah. Jika kita mengakui kedaulatan Allah yang memerintah atas seluruh alam raya ini, termasuk memerintah pribadi kita masing-masing. Mestinya kita menyadari betapa absolutnya kekuasaan Sang Raja di atas segala raja, Bapa di atas segala makhluk. Ya, ingat ya, doa itu diajarkan oleh Tuhan Yesus tersebut itu diucapkan pada saat sistem kekaisaran dan monarki pada waktu itu berbeda dengan sistem kerajaan zaman sekarang loh. Ya, kerajaan atau raja zaman sekarang itu wewenangnya dibatasi oleh undang-undang. Ya, mereka tidak bisa seenaknya sendiri atau semaunya sendiri, dan pemerintahnya dijalankan oleh seorang perdana menteri. Jadi mereka hanya sebagai simbol saja, ya. Sedangkan raja di zaman Tuhan Yesus itu kekuasaannya adalah absolut, tidak terbatas, dan perkataannya dikatakan adalah undang-undang. Maka dengan mengakui kekuasaan Allah dan kerajaannya, kita harus berani mengakui pemerintahan Tuhan Allah dalam hidup kita yang harusnya tidak boleh kita sanggah atau kita abaikan. Ya, kita harus sungguh-sungguh memperhatikan bahwa Dia adalah otoritas tertinggi, penguasa tertinggi di dalam hidup kita. Dengan memahami posisi raja atau kaisar di zaman Tuhan Yesus, maka kita harus tahu diri, ya, tahu siapa diri kita sendiri, siapa diri kita di hadapan Sang Raja. Jadi kita nggak boleh pongah, nggak boleh sembarangan, nggak boleh kurang ajar sedikit pun, karena kita berbicara tentang Raja di atas segala raja, saudara. Saya tidak percaya bahwa dengan hanya mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lantas kita langsung diberi hak istimewa sebagai anak-anak raja atau langsung diterima surga, diselamatkan begitu. Lalu kita boleh bermanja-manja, boleh semaunya sendiri, bertindak semaunya sendiri, berbicara semaunya sendiri, berpikir semaunya sendiri, melihat apapun yang dia sukai dan menyenangkan diri sendiri begitu saja, ya. Karena pemahaman ini tentu akan bertabrakan dengan Ibrani pasal 12 ayat yang kelima, 6 dan seterusnya. Saya bacakan ayat yang ke-6 saja ya. Sebab Tuhan menghajar orang-orang yang dikasihinya dan mencambuk orang yang diterimanya sebagai anak. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, menghajar dari kata paideo, ya, itu melatih, ya, melatih anak-anak, ya, mendisiplin, dengan salah satunya adalah punishment atau hukuman, mengajari mereka mengerti apa yang dikehendaki oleh Allah, ya, dan mencambuk dalam bahasa aslinya mastigoi, ya,
mencambuk, menyesah gitu ya. Nah, saya mempunyai bukti saudara, betapapun banyaknya jam terbang seseorang, apakah dia seorang pengkhotbah, penginjil, atau pendeta, atau pastor di dalam sebuah gereja, atau orang-orang yang terlibat di dalam pelayanan atau aktivis gereja, ternyata tetap ada sisi gelap atau the dark side ya, atau boleh dikatakan monster-monster tersembunyi yang dapat menjatuhkannya kembali kepada kubangan dosa yang lama, yang bahkan yang bersangkutan sendiri sering tidak menyadari. Misalnya, jika dia seorang yang kaya, berpangkat, terkenal, yang biasa diberi penghormatan, biasanya punya sifat ingin selalu dihormati atau dihargai. Begitu ia merasa tidak dihargai atau diremehkan oleh orang-orang sekitarnya, atau tidak diberi tempat terhormat, ia akan bisa tersinggung meskipun tidak ditunjukkan di muka umum. Ya, dia bisa menjaga image dong, ya, bisa berpura-pura. Jika seorang mempunyai ambisi ingin menjadi yang terunggul, lalu ada orang yang lain yang bisa tampil lebih baik, maka di dalam hatinya itu bisa timbul rasa iri, bahkan timbul pikiran yang licik untuk mengalahkan saingan. Ya, ada rasa iri seperti itu. Saya tidak usah ngomong tentang orang lain. Itu ada dalam diri saya ketika saya dulu sekolah ya. Saya biasa ranking 1, begitu ada orang yang bisa ranking 1 ya mengalahkan saya, timbul rasa iri dalam hati saya. Saya biasa dapat nilai 10, ketika ada orang lain dapat nilai 10, saya dapat nilai 9, timbul ada rasa iri hati ya. Itu dulu ya. Seorang yang punya kekayaan melimpah atau jabatan tinggi, misalnya menjadi direktur, menjadi bupati, menjadi pangdam, dan sebagainya, itu mudah sekali memandang rendah orang-orang yang derajatnya lebih rendah darinya. Ya, termasuk di dalam dunia pelayanan ini, ketika kita sudah menduduki sebagai pendeta besar gitu ya, sudah menjadi gembala, orang menghormati, biasanya ada titik-titik di mana kalau dia nggak sadar itu menganggap orang lain itu lebih rendah ya. Ketika seorang punya kelebihan, menjadi terkenal, punya kekuasaan besar, menjadi kaya raya, ketika seseorang itu punya penampilan fisik yang menarik, yang cantik, yang ganteng lebih daripada orang-orang lainnya, biasanya itu bisa muncul rasa sombong ya, minimum merasa bangga diri, walaupun tidak ditunjukkan di depan orang, dan kadang-kadang mengucapkan kata-kata klise yang seakan-akan merendahkan hati ya. Orang-orang yang tidak tulus ketika bersahabat dengan seseorang biasanya pilih-pilih teman ya. Ia akan mencari teman yang se-chemistry, yang bisa menguntungkan dirinya atau yang bisa dimanfaatkannya. Orang ini akan sangat ahli menjilat atasannya dengan berbagai cara ya. Saya katakan ya, kalau memang saudara mempunyai sifat-sifat yang saya sebutkan seperti itu atau kebiasaan seperti itu, saya katakan bertobatlah ya. Jangan tunda-tunda, jangan biarin itu berlama-lama dalam hidup kita ya. Itu akan merusak jiwa kita. Pada dasarnya ada 2 cara seseorang datang kepada Tuhan Yesus dalam pengalaman saya ya. Mereka yang mengalami pengalaman supranatural atau sesuatu yang ajaib, misalnya melalui kejadian-kejadian ajaib seperti mengalami mujizat kesembuhan, orang sudah sakit parah, kanker stadium 4 kemudian mendapat kesembuhan dan perpanjangan umur ya. Atau mereka mendapatkan karunia-karunia ilahi seperti penglihatan dan mimpi yang meneguhkan, atau penglihatan spesial bertemu dengan Tuhan, berbicara dengan Tuhan, mengalami pelepasan dari kuasa roh jahat. Itu adalah kejadian-kejadian yang ajaib kan. Terus yang kedua adalah mereka yang mendapat pencerahan melalui firman Tuhan yang mereka pelajari sungguh-sungguh dan mengalami perubahan demi perubahan atau pertumbuhan yang makin kelihatan sempurna di dalam bentuk buah-buah Roh Kudus yang mereka bisa presentasikan atau mereka bisa hasilkan dalam hidup mereka sehari-hari. Nah, yang pertama, menurut pengalaman saya melayani banyak orang, biasanya sensasi keajaiban ini tidak berlangsung lama atau tidak bertahan lama dalam kehidupannya, dalam pengertiannya, dalam ingatannya atau memorinya. Memang benar ada yang lantas menggebu-gebu melayani Tuhan, ada yang tampak segera berubah radikal sifatnya, terus kemudian dia bisa menjadi rajin beribadah, rajin bersaksi, dan lain-lain. Tetapi begitu masalah datang, kesulitan muncul, banyak dari mereka yang kembali ke kubangan yang lama.
Sedangkan orang jenis kedua biasanya mengalami perjumpaan dengan Tuhan melalui belajar firman Tuhan. Orang jenis ini suka belajar, suka mencari sungguh-sungguh firman Tuhan dan kebenarannya. Nah, dalam perjalanan waktu, dalam perjalanan kehidupan seseorang, perjalanan rohani seseorang, saya melihat ada 3 tipe orang. Tipe yang pertama, orang yang hanya tertarik kepada perkara-perkara ajaib. Lantas dia mengembangkan pengajarannya atau suka mengkonsumsi ajaran, artinya dia suka diajarin. Yang seputar mujizat, seputar tanda-tanda ajaib, seputar hal-hal yang luar biasa, yang mistis. Ya. Terus tipe yang kedua adalah orang-orang yang lebih tertarik kepada teori-teori, kepada doktrin-doktrin, ya, teori-teori seputar teologi. Terus tipe yang ketiga adalah orang-orang yang berpikir bagaimana ia bisa menyenangkan Tuhan dengan menghasilkan buah-buah kebenaran dan kehidupan yang kudus. Ia akan memfokuskan diri kepada perubahan karakter, cita rasa, perasaan, dan pola berpikirnya, ya, sampai pas dengan Tuhan. Nah, biasanya orang ini tidak langsung ujuk-ujuk menjadi pintar atau mengerti, dia akan bertumbuh tahap demi tahap. Yang pertama tadi, yang hanya tertarik kepada perkara-perkara yang ajaib atau supranatural, biasanya mereka itu suka istilah-istilah seperti kuasa, urapan ilahi, karunia-karunia roh, sign and wonder, pelayanan kenabian, nubuat, penglihatan, dan lain-lain. Ya, biasanya mereka suka hal yang seperti itu. Lalu mereka membangun iman mereka didasarkan pada hal-hal yang ajaib tersebut. Biasanya mereka memakai kacamata kuda. Saudara tahu ya, kacamata kuda itu yang membuat kuda itu tidak bisa melihat ke mana-mana kecuali di depannya saja, ya. Pokoknya pandangannya ke satu arah saja, yaitu apa? Mujizat, terobosan adikodrati, perkara-perkara yang dahsyat yang di luar nalar, ya. Namun kebanyakan orang-orang ini tidak peduli kepada kualitas orang, ya, kualitas rohani dan apa kehendak Allah. Pokoknya ya, menjadi anak Tuhan pasti mendapatkan kuasa, mempunyai hak untuk mengalami mujizat. Boleh dikatakan mereka suka memaksa Allah meminjamkan kuasanya atau karunia-Nya kepada orang tersebut untuk menghasilkan mujizat tanpa peduli kualitas orang tersebut, ya, atau orang yang dilayani. Dan kepuasan mereka hanyalah seputar pemenuhan kebutuhan jasmani dan materi, ya. Misalnya yang sakit lalu berdoa untuk mujizat datang dan orang itu mengalami kesembuhan seketika, ya, lolos dari maut, lolos dari penyakit berat, cacat dan sebagainya. Jika miskin atau bangkrut lalu berdoa kemudian berubah menjadi kaya, ya, ada kesuksesan, ada terobosan materi, terobosan finansial. Jika dia mempunyai masalah berat lalu ada pertolongan atau jalan keluar yang luar biasa. Nah, ini kebanyakan orang-orang yang punya iman seperti ini mengharapkan hal-hal yang luar biasa. Saya tahu ada beberapa orang penganut dalam ajaran ini, dalam jalan seperti ini. Ketika mereka tidak mendapatkan apa yang mereka minta, mereka menjadi stres, frustasi. Ada pendeta yang mengalami kebangkrutan besar, lantas bunuh diri karena tidak tahan atau tidak mampu melihat kenyataan kemiskinan. Ya, ada teman yang ditinggal istrinya, ya, istrinya selingkuh begitu, lantas kepahitan dan tinggalkan pelayanan, ya, dan banyak contoh lainnya, ya, saudara. Sedangkan orang-orang yang dalam tipe 2 adalah orang-orang yang suka berteori. Mereka mengejar gelar akademis, pandai berdebat atau adu argumen, atau pandai berapologetik, ya. Pokoknya mereka suka belajar hal yang bisa memenuhi kecerdasan mereka. Ya, ini terjadi pada para teolog, ya, terutama di Eropa Barat. Dan kita tahu bahwa teori-teori teologi yang mereka pahami, yang mereka anut, mereka tidak menghasilkan pertumbuhan apa-apa di Eropa. Bahkan sekarang gereja-gereja di Eropa Barat berada di titik terendah. Moralitas dan etika kesopanan masyarakat kita bisa melihat, ya. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, ini fakta kok. Moralitas dan etika kesopanan masyarakat Eropa itu sudah sedemikian rendah, sedemikian jatuh. Saya katakan lebih parah daripada Sodom dan Gomora. Dan lebih parahnya lagi, orang-orang muda mereka malah lebih tertarik kepada ilmu-ilmu sihir, bahkan masuk di dalam gereja setan daripada pergi kepada gereja yang mainstream atau gereja yang normal begitu. Baru-baru ini pengadilan Jerman itu memberikan hak bagi wanita bertelanjang dada tanpa busana di kolam renang atau di tempat umum,
Karena alasan persamaan hak dengan laki-laki. Kalau laki-laki boleh buka baju, kenapa wanita tidak? Nah, di Eropa Barat mereka mengibarkan propaganda LGBT, ya, lesbian, gay, biseksual, transgender itu demikian masif. Pornografi dilegalkan demikian vulgar, saudara, tanpa tedeng aling-aling, tanpa rasa malu. Dan banyak gadis muda cantik yang terjun ke dunia pornografi dengan imbalan setumpuk uang. Jadi nilai mereka itu diukur dari uang. Ya, tidak peduli tentang kekudusan, tidak peduli tentang kesucian, tidak peduli dengan etika. Ya, saya bilang masyarakat yang demikian dengan mengatasnamakan persamaan hak itu telah masuk di dalam perangkap iblis. Mereka dirasuk setan melalui filosofi yang merusak seperti yang dialami oleh Yudas Iskariot di dalam Yohanes pasal 13 ayat 27. Yudas itu tidak sadar dirinya itu dirasuk oleh iblis. Karena apa? Karena di dalam dirinya itu dia pelihara ambisi-ambisi yang tidak kudus, dia pelihara sifat-sifat yang tidak kudus, itu menjadi celah, menjadi pintu bagi iblis masuk. Mereka tidak sadar bahwa pria dan wanita diciptakan berbeda, dan ada naluri dosa yang mau dibakar oleh iblis di dalam masyarakat yang rusak moralnya. Dan ini mereka tidak sadari, mereka mengikuti begitu saja. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, orang-orang ini di Eropa itu sudah kehilangan rasa malu, tidak memiliki lagi kesopanan, ya. Nah, di sisi lain orang-orang jenis kedua ini itu puas dengan tata cara ibadah. Kalau mereka masih agamawi, ya, masih mempercayai Tuhan, masih pergi ke gereja, mereka itu hanya puas bisa mengikuti liturgi, tetapi buta terhadap kerusakan jiwa yang ada di dalam masyarakat. Mereka puas jika mereka sudah melakukan hukum-hukum agama, ya. Mereka adalah orang-orang yang di dalam Matius pasal 15 ayat yang ke-8 dan 9 itu memuji Tuhan hanya di bibir tapi hatinya jauh. Atau di dalam Wahyu pasal yang kedua, mereka itu adalah orang-orang yang tidak lagi memiliki kasih mula-mula. Atau Wahyu pasal ketiga adalah orang-orang yang sudah menjadi suam-suam kuku, ya, panas-panas tai ayam. Panasnya cuma sebentar, tetapi mereka dingin terhadap Tuhan, ya. Jadi saudara, ini kondisi masyarakat, ini kondisi gereja saat ini, ya. Nah, yang tipe yang ketiga tadi, dan ini minoritas di dalam kalangan kekristenan, mereka yang memiliki rasa hormat kepada Tuhan seperti Paulus, Petrus, dan lain-lainnya, yang tidak memusingkan dirinya apakah kaya atau tidak, makmur atau tidak, apakah bisa lolos dari algojo Romawi yang mau memenggal mereka apa tidak, ya. Tujuan hidup mereka itu jelas, hanya Tuhan dan kerajaannya. Orang-orang ini jelas siapa yang layak dicintai, dihormati, yakni hanya Tuhan saja. Mereka tahu siapa yang tidak layak dikejar, siapa yang tidak layak diingini, yakni keinginan duniawi, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Itu tidak layak dikejar sebetulnya, karena bersifat fana dan bahkan mampu menyeret ke dalam kubangan dosa lagi. Orang-orang yang benar-benar mencintai Tuhan itu pasti ada rasa haus pada Tuhan, lalu belajar sungguh-sungguh untuk mengembangkan karakternya. Dan ketika ia makin mengerti, ada pencerahan di dalam benaknya, dalam pikirannya, dan ia akan terdorong mau mengubah cita rasanya yang mendukakan Roh Kudus di masa lalu, mau mengubah pola berpikir atau perasaannya yang salah, supaya apa? Supaya dapat menjadi seperti Kristus Tuhannya. Ya. Saudara, saya dan istri saya itu berlatar belakang dari keluarga non-Kristen, tetapi kami berangkat dari pengalaman yang berbeda bagaimana kami bisa mengikuti Tuhan. Kalau saya, ya, mulai mengagumi sosok Tuhan Yesus, kasih beliau, pengorbanan Tuhan, ya, itu saya alami, saya mulai mengerti, saya mulai merasakannya itu sejak saya mendengar kisah-kisah perjuangan beliau itu di SD. Ketika saya mendengarkan kisah-kisah Tuhan Yesus itu, saya mulai terpesona. Dan di hati saya tumbuh pelan-pelan rasa hormat dan cinta yang sulit dihapus. Ya, istri saya berangkat dari pengalaman supranatural. Ketika ia mau sembahyang menurut cara agamanya yang lama, Tuhan Yesus menampakkan dirinya dan mengajak istri saya untuk datang kepadanya. Ya, nah, itu sama seperti pengalaman Saulus ketika pergi ke Damaskus, ya. Kalau mendengar kisah-kisah seperti yang dialami istri saya, biasanya orang akan berdecak kagum dan bergumam, wow, itu amazing, ya. Tetapi kami tidak memerlukan pengalaman supernatural untuk membangun diri kami,
ya, dan itu tidak menjadikan dasar pengabdian kami kepada Tuhan. Iman saya berkembang bukan dari pengalaman-pengalaman yang hebat-hebat, yang supranatural. Meskipun selanjutnya dalam pelayanan kami, Tuhan itu menganugerahkan dengan berbagai pengalaman mujizat yang meneguhkan bahwa Tuhan Yesus memang benar nyata. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam banyak pelayanan pelepasan kami menyaksikan kuasa Tuhan yang luar biasa. Kami bertemu dengan berbagai macam manifestasi yang aneh-aneh dan mujizat yang luar biasa, tetapi itu tidak lagi menjadi kebanggaan atau perhatian utama kami, ya. Nah, sekarang saya dapat melihat dan merasakan bahwa tanda ajaib, karunia-karunia roh, kuasa dan mujizat tidak lagi menarik hati saya. Saya lebih tertarik berjuang untuk mengalami perubahan dalam pribadi saya dan orang-orang yang saya layani. Menurut saya, ketika seseorang berhasil mencapai pengertian di level ini, ya, untuk mau berubah hidupnya, mau berubah karakternya, berubah cita rasanya, pola berpikirnya, perasaannya, ia akan lebih dapat bertahan lama, lebih kuat dalam menghadapi ujian pencobaan apapun. Dan itulah yang dikehendaki Tuhan sesuai dengan Roma pasal 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, hendaklah berubah oleh pembaruan budimu, ya, supaya engkau bisa mengerti mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Dan itulah yang dikehendaki Tuhan di dalam Matius pasal 5 ayat ke-20, ya. Kamu tidak akan bisa masuk di dalam kerajaan surga kalau hidup keagamaanmu itu tidak lebih baik daripada orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Jadi standar hidup kita, standar iman kita, standar kerohanian kita harus lebih baik daripada yang dipahami oleh banyak orang beragama. Maka penting sekali kita sampai ke taraf pengertian bahwa Tuhan menghendaki kita semuanya mau melepaskan kesenangan duniawi, termasuk di dalamnya adalah karakter kedagingan, selera cita rasa yang selfish atau egois, mementingkan diri sendiri, dan perasaan negatif dan pola berpikir yang salah. Tuhan menghendaki kita semua bersedia mengakui Tuhan sebagai Raja yang memerintah dalam hidup kita. Memang kita diberi kehendak bebas untuk memilih selama hidup, ya, free will. Ya, Tuhan berikan kebebasan kepada kita untuk mengambil keputusan. Tetapi harus diingat bahwa setiap kita akan mendapat balasan atau konsekuensi dari setiap keputusan kita. Itulah yang namanya hukum tabur tuai. Apa yang Anda tabur itu nanti yang akan dituai. Jangan lupa, kalau saudara hidup di dalam kenajisan, nanti saudara akan hidup di dalam penghukuman yang mengerikan. Kalau saudara hidup hanya untuk dirinya sendiri, egois, tidak peduli orang lain, engkau akan menerima akibatnya kelak. Tetapi jika engkau hidup untuk Tuhan, hidup melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, firman Tuhan katakan, engkau akan menuai hidup kekal bersama dengan Bapa surgawi. Alkitab berkata di dalam Pengkhotbah pasal 12, saya baca ayat 13-14, ya. Yang paling penting dari yang kita dengar ialah menghormati Allah dan menaati perintahnya, karena itu yang harus dikerjakan setiap orang. Karena Allah akan membawa segala sesuatu yang mereka lakukan ke pengadilan. Ia tahu tentang segala sesuatu yang dilakukan orang, bahkan hal-hal rahasia yang baik dan yang buruk. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jangan lupa Allah Maha Tahu. Allah tahu bahkan yang ada di dalam kedalaman hati saudara, dalam pikiran saudara. Tuhan tahu engkau memiliki niat yang baik atau licik, engkau memiliki hati yang kudus atau hati yang cemar. Itu Tuhan tahu. Orang yang menghormati Tuhan, mengasihi Tuhan, pasti hidupnya menghasilkan buah-buah Roh Kudus. Ia dapat berbuat baik dengan tulus, ya, tanpa pura-pura. Ia bisa melayani dengan tekun, dengan tulus. Ia bisa beribadah dan bersungguh-sungguh belajar firman Tuhan, ya, tanpa motivasi apapun, ya, kecuali menyenangkan Tuhan. Tapi orang yang kelihatannya beragama, yang rajin ke gereja, mengikuti banyak kebaktian, belum tentu dia menghormati Allah dan belum tentu dia mengasihi Allah. Bisa jadi hatinya masih jauh, ya, seperti Matius 15 ayat 8 dan 9. Bisa jadi hatinya masih terikat dengan dosa dan berbagai macam kebusukan, kepahitan, dan kenajisan. Bisa jadi dia hanya seorang yang pandai bersandiwara memakai topeng. Dan itu saya melihat banyak orang seperti itu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ini kesempatan saudara dan saya
bertobat, memperbaiki diri kita sendiri. Karena waktunya belum tentu masih cukup untuk kita masing-masing. Bisa jadi waktu hidup kita, kontrak kita di bumi ini tinggal sebentar lagi, tinggal sedikit lagi. Nah, sekarang Tuhan mencari orang-orang yang mau menghormati Tuhan dengan tulus. Orang-orang yang mau berdiri di hadapan Tuhan untuk menyurutkan murka Allah seperti Musa, ya, untuk membela gereja, membela generasi ini di hadapan Tuhan. Tuhan mencari orang-orang yang mau memikirkan kepentingan Allah walau sesibuk apapun. Tuhan mau mencari orang-orang yang mau berdoa. Tuhan mau mencari orang-orang yang mau memberi hatinya kepada Tuhan, memperhatikan umatnya, memperhatikan generasi yang sudah mulai tersesat ini. Ya, Tuhan tidak perlu harta kekayaanmu, saudara. Ya, seberapapun kekayaanmu, saudara, Tuhan itu memiliki hal yang lebih daripada yang kita punyai. Sekalipun Anda dapat menyumbang uang untuk keperluan gereja, jika Anda belum mau berubah menjadi seperti yang Tuhan Yesus inginkan, harta Anda itu sia-sia kok. Bahkan pelayanan Anda pun yang sehebat apapun akan sia-sia tanpa hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Maka pikirkan apa yang diinginkan oleh Tuhan dalam hidup Anda mulai saat ini. Jangan tunda-tunda besok ya. Nah, di persekutuan ini kita tuh belajar dan diajar bagaimana memberi tanggapan yang positif terhadap ajakan firman Tuhan. Ya, di dalam Matius pasal 11 ayat yang ke-29, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan kamu akan mendapatkan ketenangan dalam jiwamu." Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, Tuhan suruh kita belajar daripada Tuhan. Bukan belajar dengan filsafat-filsafat dunia, ya, tapi belajar kepada Tuhan. Itu yang bermanfaat untuk membangun hidup saudara, ya. Jika seorang berinvestasi pada suatu usaha, maka ia berharap investasinya akan berkembangkan. Ya, demikian pula Allah dalam hidup kita, itu Tuhan juga mempunyai harapan untuk saudara dan saya. Matius pasal 25 ayat 14, "Sebab kerajaan surga sama seperti seorang yang akan pergi ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan menyerahkan miliknya kepada mereka." Ingat, Tuhan itu mempercayakan miliknya kepada kita semuanya untuk kita kembangkan, ya, tapi bukan untuk kita miliki, untuk kita kembangkan, untuk dikembalikan kepada Tuhan Allah kembali. Saya mengajak Anda semuanya di persekutuan ini, mari jangan kecewakan Allah. Jangan kecewakan Allah yang telah berkorban untuk kita. Jangan pernah berpikir jika Anda sudah mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lantas itu titik. Ya, dan Anda tidak bersedia berubah apa-apa. Ya, itu salah, itu keliru berat. Ya, ketika saya membaca Injil Yohanes, saya memperhatikan ada 2 kali Tuhan memberikan pesan kepada orang yang dilayani beliau, ya. Yang pertama adalah kepada seorang wanita yang kedapatan berzina, ya, ditangkap rame-rame mau dihukum gitu. Dan Tuhan berpesan di dalam Yohanes pasal 8 ayat yang ke-11. Jawab perempuan itu, ketika Tuhan bertanya kepada wanita itu, "Di mana orang-orang yang mau menghukum kamu?" Dan perempuan itu menjawab, "Tidak ada Tuhan." Lalu Tuhan Yesus berkata, "Aku pun tidak akan menghukummu. Pergilah dan mulai sekarang jangan berbuat dosa lagi." Terus yang kedua kepada seorang yang baru disembuhkan dari kelumpuhan. Yohanes pasal 5 ayat 11. Sesudah itu Yesus bertemu lagi dengan orang itu di bait Allah dan berkata kepadanya, "Dengar, kamu sudah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi supaya tidak terjadi hal yang lebih buruk kepadamu." Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Yesus belum pernah bertemu dengan wanita itu maupun pria yang lumpuh tadi sebelumnya, ya. Tetapi Tuhan Yesus tahu bahwa orang-orang ini pernah melakukan dosa di masa yang lalu. Artinya Tuhan tahu, Tuhan Maha tahu, ya, di masa lalu seseorang, bagi Tuhan Yesus rekodnya atau rapotnya itu terbuka lebar, ya. Tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan Yesus. Itu salah satu bukti bahwa Yesus itu adalah Allah, ya. Nah, pesan-pesan tersebut tuh membawa makna bahwa sekalipun orang sudah mendapat mujizat, mendapat lawatan Tuhan, atau dia sudah belajar mengenal kebenaran, tetapi tetap saja ada potensi untuk kembali ke kubangan lama, ke muntah lama. Ya, tetap saja ada potensi bahwa monster lama dari kita itu bisa bangkit lain. Nah, monster lama itu antara lain kesombongan, harga diri, kepahitan, dendam, sakit hati, rasa minder, merasa tidak layak, mudah putus asa, ya,
pemalas, sifat pemalas ya, tidak punya tanggung jawab, semaunya sendiri, masa bodoh dengan kepentingan Tuhan, masa bodoh dengan nasib orang lain, kesusahan orang lain, sifat keserakahan, egois ya, tidak peduli pada orang lain, mengumbar hawa nafsu marah ya, hawa nafsu birahi, cabul, pesta pora, hura-hura, dan lain-lain. Saudara, itu adalah monster-monster yang tersembunyi di dalam karakter kita, dalam sifat-sifat kita. Nah, di sini kita belajar menyalipkan kedagingan kita. Kita belajar mematikan keinginan duniawi dan menggantikan dengan seleranya Allah. Maka kita diajar sekalipun Anda sakit tidak kunjung disembuhkan, tidak perlu mengeluh dan protes sama Tuhan ataupun memaksa Tuhan untuk kesembuhan. Kita akan berdoa, jadilah kehendak-Mu Tuhan dalam hidupku. Kalau memang Tuhan mau panggil kita, itu lebih baik ya, berkumpul bersama dengan Tuhan di sorga gitu. Kalau Tuhan mau kasih kesembuhan, ya berarti ada tanggung jawab yang harus kita lakukan selama sisa hidup kemudian ya. Sekalipun kita kebanyakan tidak kaya, tetapi kita tidak perlu iri hati pada orang yang berhasil, tidak perlu bersungut-sungut karena kemiskinan. Kita mengucap syukur dalam segala hal. Kita belajar bersyukur untuk segala sesuatu yang kita terima ya, dan untuk apapun yang kita dapat dari Tuhan. Jika Anda hanya diberi atau dipercaya 1 talenta, tidak perlu iri kepada orang yang diberi 2 atau 5 talenta kan gitu. Misalnya tuh begini saudara, Anda tuh sebetulnya tidak mungkin atau tidak bisa mengelola uang 1 miliar rupiah. Ya, kalau saudara punya 1 miliar rupiah, dalam 1 bulan itu bisa habis. Mungkin dalam 1 malam juga bisa habis ya. Habis di meja judi contohnya ya. Nah, kalau saudara sadar bahwa saudara hanya bisa mengelola 1 atau 2 juta sebulan, ya mengucap syukur sambil melatih diri supaya bisa berkembang. Ada kemungkinan kita bisa naik tingkat menjadi 2 talenta atau 5 talenta. Tetapi jika Anda dipercaya mengelola 5 talenta, artinya saudara memiliki kemampuan yang multi bakat, kemampuan bisnis, kemampuan apapun yang hebat gitu ya. Jangan pernah menjadi sombong dan serakah, lalu hanya mau memuaskan keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup hanya untuk memuaskan dirimu sendiri. Saudara, saya ingatkan itu Anda akan menjadi orang yang terkutuk nantinya. Ya. Mari, hiduplah hanya untuk Tuhan selagi Anda masih bisa berubah. Karena semakin lama orang menunda berubah, yang saya lihat orang itu semakin keras, semakin tidak bisa berubah, semakin hidup di dalam kenajisan. Walaupun dia tidak rusak moralnya, tetapi semakin hidup semaunya sendiri, tidak peduli kepada kehendak Tuhan. Semakin Anda berlambat-lambat berubah, semakin keras hati Anda. Anda akan semakin sulit dibentuk oleh Tuhan, sampai akhirnya nasibnya seperti Firaun di zaman Musa ya. Walaupun melihat 10 tulah ya, tetapi telinganya itu menjadi tebal ya, tidak sanggup mendengar firman Tuhan, tidak sanggup mengerti teguran Tuhan. Ia tetap mengeraskan hati dan akhirnya tenggelam di Laut Teberau. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus, ini kesempatan buat kita semuanya untuk menanggapi firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, untuk kita datang kepada Tuhan. Tuhan, aku mau berubah. Ya, aku mau menjadi orang yang dipakai oleh Tuhan di generasi ini. Aku mau menjadi alat-Mu Tuhan untuk membawa terang-Mu di muka bumi ini. Meskipun aku hanya memiliki sedikit, aku mau bersyukur supaya aku tetap bisa memancarkan terang-Mu. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, apapun yang sekecilnya saudara lakukan untuk pekerjaan Tuhan, Tuhan itu menghargainya. Dan apa yang saya sudah sampaikan di dalam Galatia pasal yang ke-6, bahwa hukum tabur tuai itu akan terjadi. Engkau menabur di dalam daging, engkau akan menuai kebinasaan. Engkau menabur di dalam roh, engkau akan menuai hidup yang kekal. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, biarlah Tuhan memerintah dalam hidupmu. Amin.